Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidup dan nikmat sehat pada masa pandemi ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Ibu Irma Rahmawati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian SDNI, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, sebelum memulai presentasi pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Ridwan, Muhammad Jais, dan saya sendiri Nur Muminah akan membawakan materi yang berjudul Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data Penelitian pada Metode Penelitian Kuantitatif. Pada pemateri dipersilahkan. Pengambilan data atau koleksi data adalah sebuah cara yang dilakukan atau metode yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan sebuah data sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh orang peneliti tersebut dengan cara ilmiah dan sistematis. Ilmiah yang dimaksud sini yaitu teruji kebenaran sebuah data tersebut, dan sedangkan sistematis ialah melalui dengan langkah-langkah atau prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya tentang macam-macam teknik pengambilan atau koleksi data, yaitu ada 3 macam, yaitu teknik observasi, terus teknik wawancara, dan yang terakhir teknik kuesioner. Apa saja dan bagaimanakah teknik tersebut? Yang pertama yaitu teknik sebuah observasi. Ialah teknik yang mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung maupun tidak langsung. Teknik observasi ini dikenali dengan 3 atau beberapa ciri, yaitu yang pertama objektif yang berdasarkan objek nyata atau tunggal yang diamati oleh peneliti. Selanjutnya yang kedua itu faktual. Faktual ini fakta atau yang terjadi di lapangan. Sedangkan yang ketiga yaitu sistematis. Sistematis itu berdasarkan urutan atau prosedur yang telah ditentukan. Selanjutnya jenis observasi. Jenis observasi itu ada 3. Yang pertama sistematis, partisipasi, dan eksperimental. Observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan dengan menentukan kerangka observasi. Dalam kerangka tersebut, peneliti atau pengamat dapat menentukan faktor-faktor yang akan diobservasikan berdasarkan kategorinya. Contohnya misalnya observasi tentang kegiatan pembelajaran. Nah, jadi kita mau observasi tentang apakah kegiatan pembelajaran itu sesuai dengan langkah-langkah pada rancangan pembelajaran. Selanjutnya observasi partisipasi, yaitu pengamat terlibat langsung atau aktif atau terjun ke lapangan langsung untuk mengamati sebuah kegiatan yang dilakukan atau permasalahan yang sedang terjadi. Nah, selanjutnya observasi eksperimen, yaitu observasi yang dilakukan secara matang dan penuh persiapan, seperti observasi tentang keilmuan atau sains dan hal-hal lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Selanjutnya macam-macam observasi itu dari segi pengumpulan data, yaitu observasi berperan serta atau turut serta terjun ke lapangan, atau observasi non partisipasi, dan dari segi instrumennya yang
melakukan pencatatan observasi, kemudian memunting dan menjadikan laporan sebuah observasi. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik pengambilan data observasi yaitu kita tidak perlu melakukan bahasa verbal atau berkomunikasi dengan hal yang diobservasi. Lalu data yang diperoleh dari observasi akan lebih akurat atau lebih objektif dan dapat teruji kebenarannya. Sedangkan kelemahannya itu yang diobservasi mengetahui dirinya sedang diobservasi sehingga melakukan hal-hal yang tertentu atau dibuat-buat dan berpura-pura melakukan hal tersebut, sehingga data yang kita dapatkan menjadi tidak objektif dan faktual. Yang selanjutnya ada wawancara. Wawancara ialah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara berdialog, baik secara langsung atau tatap muka maupun melalui siaran media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Dalam menggunakan teknik wawancara, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. Pasalnya, kegiatan wawancara mirip dengan kita berkomunikasi seperti biasa. Kemudian, macam-macam teknik wawancara. Itu ada dua, yaitu interview berstruktur. Yang kedua, interview tidak berstruktur. Kemudian cara-cara wawancara yang pertama, menghindari kata-kata yang bermakna ganda. Yang kedua, menghindari pertanyaan panjang. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan sekonkret mungkin. Yang keempat, mengajukan pertanyaan dalam pengalaman konkret interview. Yang kelima, menyebut semua alternatif jawaban. Yang keenam, menghindari kata-kata canggung yang membuat rasa malu interview. Yang ketujuh, menetralkan gaya bahasa bicara. Yang kedelapan, memproyeksikan gaya pertanyaan yang menyangkut interview. Yang terakhir, menanyakan hal-hal positif dan negatif dalam menilai orang ketiga. Langkah-langkah interview atau wawancara, yaitu kuasai tujuan dan hasil yang diharapkan. Menyusun pertanyaan untuk wawancara. Tentukan jadwal wawancara atau waktu dan tempat. Siapkan keperluan wawancara. Lengkapi diri dengan identitas dan surat tugas. Datang tepat waktu. Perkenalan diri. Meminta izin menggunakan alat dokumentasi. Menyiapkan peralatan penunjang. Pertanyaan pembuka yang ringkas dan jelas. Yang terakhir, sampaikan benang merah atau melakukan dokumentasi dan memberikan apersepsi. Kemudian, kelebihan dan kekurangan teknik wawancara. Yang pertama, kelebihan wawancara, yaitu dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang digunakan dengan teknik lain seperti angket. Dapat mengumpulkan data yang lebih luas dan akurat, bahkan memunculkan sesuatu yang tidak dipikirkan sebelumnya. Kemudian, kekurangan dari teknik wawancara. Terkadang pelaksana wawancara diperlukan waktu dan tempat. Wawancara menuntut keterampilan khusus dari pewawancara dalam mengungkap data dan keterangan yang akurat. Sulit menghilangkan pengaruh-pengaruh subjektif pewawancara yang dapat mempengaruhi hasil wawancara. Kemudian, kuesioner atau angket. Angket adalah instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan atau pertanyaan secara tertulis yang harus dijawab oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisian. Macam-macam angket, yaitu angket terstruktur, tidak berstruktur, dan kuesioner kombinasi antara berstruktur dan tidak berstruktur, serta kuesioner semi terbuka. Diperhatikan dalam menyusun kuesioner
yaitu menyiapkan surat pengantar terutama bagi kuesioner yang dikirim melalui pos atau cara-cara lain agar terjalin hubungan baik. Yang kedua, menyertakan petunjuk pengisian kuesioner dan penjelasan tentang cara menjawab pertanyaan yang menyusun pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, kelebihan dan kekurangan kuesioner. Kelebihannya, angket dapat digunakan untuk mengumpul data dari jumlah responden atau sumber data yang jumlahnya cukup besar. Data yang terkumpul melalui angket akan lebih mudah dianalisis sebab setiap responden akan mendapatkan pertanyaan yang sama, kebebasan untuk menjawab, dan setiap pernyataan sesuai dengan keyakinan. Pengisian tidak terikat dengan waktu. Kemudian kekurangannya, dengan menggunakan angket, belum terjamin responden akan memberikan jawaban yang tepat yang sesuai dengan keyakinannya. Kadang-kadang ada responden yang tidak bersedia untuk mengisi angket karena alasan kesibukan dan atau alasan pribadi lainnya. Tingkat pengambilan kuesioner rendah dan ada beberapa responden yang tidak bersedia untuk mengisi angket dengan berbagai macam alasan. Selanjutnya akan diserahkan kepada pemateri selanjutnya. Analisis data penelitian kuantitatif. Teknik analisis data penelitian kuantitatif banyak digunakan pada penelitian yang datanya dapat diukur atau dinumerikkan. Pada data tersebut juga dapat diolah dengan teknik statistik dan komputasi. Statistika amat lekat dengan teknik analisis data kuantitatif. Sebagian besar dalam melakukan teknik analisis data ini pasti selalu menggunakan ilmu statistika. Teknik analisis data ini menghasilkan data yang lebih objektif, logis, dan tidak bias karena hasil yang didapatkan berasal dari perhitungan kerangka kerja matematika. Ada beberapa metode dalam teknik analisis data kuantitatif, antara lain yang pertama statistik deskriptif, yang kedua statistik inferensial, yang ketiga analisis diskriminan. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif, metode yang satu ini hasil akhirnya akan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan tetapi tanpa membuat kesimpulan dalam menganalisis data. Akan tetapi nantinya akan nampak variabel dependen dan variabel independennya. Setiap variabel penelitian akan diberikan deskripsi jika menggunakan metode ini, di mana nantinya setiap variabel akan memiliki nilainya sendiri. Nilai ini meliputi nilai rata-rata, nilai minimum, dan nilai maksimal yang dipaparkan dengan angka. Selain itu, standar deviasi tiap variabel juga akan ditampilkan. Nilai-nilai ini akan ditampilkan dengan berbagai tampilan seperti visual, tabel, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Dalam metode analisis statistik deskriptif sendiri masih bisa dibagi lagi menjadi 3 metode. Pertama, analisis potret data, analisis kecenderungan sentral data, dan analisis variasi nilai. Statistik inferensial atau analisis statistik inferensial berbeda dengan analisis statistik deskriptif yang tidak membuat kesimpulan
Dalam analisis ini, peneliti diharuskan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Analisis ini dapat digunakan jika peneliti yang mengambil sampel dari populasi yang lebih luas. Tidak hanya itu, metode analisis statistik inferensial juga menekankan pada proses generalisasi yang lebih luas lagi. Metode ini dapat dibagi menjadi dua metode lagi. Yang pertama, metode korelasional, yang mana menjelaskan hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel. Sementara itu, metode yang kedua yaitu metode komparasi akan Baik, itu tadi pemaparan dari pemateri. Selanjutnya untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar pada laman LMS pada matkul metodologi penelitian SDMI. Jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah teknik pengumpulan data atau koleksi data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk bisa melakukan pengumpulan data terkait dengan permasalahan dari penelitian yang dilakukan dengan cara ilmiah dan sistematis. Beberapa teknik pengambilan data ialah observasi, kuesioner, dan wawancara. Sedangkan banyak pula teknik untuk menganalisis data tersebut seperti statistik, deskriptif, dan inferensial. Semakin banyak penelitian, maka semakin banyak pula data yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.